Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasti Indira Bramsari dari Offering A25 dengan nomor NIM 210151601865. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru saya yang ada di SDN Cemengkalang tentang landasan pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan, fungsi landasan pendidikan, dan macam-macam landasan pendidikan. Landasan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehubungan dengan pernyataan di atas, praktik pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Namun, praktik pendidikan harus terencana, jelas, dan tepat. Tujuannya agar bisa menghasilkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Landasan pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Fungsi landasan pendidikan. 1. Merupakan landasan hukum dalam memastikan terlaksananya hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Ketiga, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai pakem dan tidak disalahgunakan. 4. Sebagai pijakan atau tolak ukur pendidikan dalam melakukan praktik pendidikan. Macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Kedua, landasan sosiologis, yaitu landasan yang berdasarkan proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Ketiga, landasan kultural, yaitu landasan yang berdasarkan kebudayaan dan pendidikan yang mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat diwariskan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara informal maupun formal. 4. Landasan psikologis, yaitu landasan yang berdasarkan pemahaman peserta didik yang berkait dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan dalam untuk pendidikan.